Nah, di situ saya awalnya jatuh mengenal tentang apa itu narkoba. Ini adalah penyesatan-penyesatan yang luar biasa. Anda adalah anak setan. Saya pinter lah dalam keluarga, paling nggak saya bisa mengaji lah meskipun nggak lancar-lancar amat. Pada suatu malam kembali Pak D saya ngasih itu maksa. Habis gitu saya curiga, loh kok maksa? Di malam hari pintu saya didobrak. Saya nggak mau menangis cerita ini ya, karena itu sudah dulu. Terus akhirnya Pak D saya punya pikiran yang buruk. Tetapi pada waktu itu saya dengan sekuat tenaga itu pada waktu usia ke-17 tahun, papa saya ingin membuat pesta besar-besaran pada ulang tahun saya diajak ke diskotik. Saya dikasih inek, saya dikasih ya sedikit minuman, habis gitu setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Pada waktu itu, terus saya akhirnya nyabu sama dia juga pada waktu itu, saya pakai narkoba. Saya itu dijual ke mucikari. Nah, disitulah saya kenal klub malam, disitulah saya kenal kepelacuran, dijual ke mucikari pada waktu itu. Saya sempat hamil pada waktu itu ya, sempat hamil dan sempat hamil pada waktu keadaan hamil itulah saya dijual, disuruh tidur ke orang laki-laki. Akhirnya saya malah jatuh ke narkoba, saya malah jualan juga narkoba gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya masuklah ke dalam penjara. Di dalam penjara itu saya awalnya seneng banget kan karena di dalam penjara waktu itu saya masih bisa jualan narkoba dan saya masih bisa jualan perempuan begitu kan. Pendeta itu nginjilin, jika Mbak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mbak akan dibebaskan dari tahanan ini, hukuman Mbak akan diperingan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian lagi ya, yang dari channel Ucup Menuk Bulu ya. Yang di sini ada seorang perempuan yang mengaku juga berasal dari Islam ya. Namun setelah kita simak dan dengarkan cerita yang disampaikan oleh si perempuan ini, itu tidak lebih dari mengungkap aib dia sendiri ya, karena yang disampaikan adalah hal-hal yang sangat pribadi yang seharusnya tidak diumbar di depan publik ya. Sementara judul video yang dibuat di tempatnya Ucup ini sangat wah sekali ya, mengatakan perempuan ini adalah berasal dari Islam yang fanatik, tetapi ternyata itu tidak terbukti sama sekali ya. Bahkan dia tidak ada sedikit pun menunjukkan bahwa dia ini seorang beragama Islam, apalagi orang yang beriman. Karena di sini dia bercerita tentang aibnya sendiri. Kemudian selama bercerita dia tidak pernah sedikit pun merasakan kesalahan atau merasa berdosa atas apa yang sudah diperbuatnya yang begitu lama ya, bergelimang dengan narkotik dan juga menjadi perempuan malam ya. Jadi ini tidak akan berpengaruh kepada kita umat muslim kalaupun benar dia adalah Islam dahulunya. Artinya seperti inilah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang tersebut ingin disesatkan ya, karena dia tidak pernah merasa bersalah dan merasa berdosa atas apa yang sudah diperbuatnya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya kita akan simak bersama ya. Namun sebelumnya
Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung semua channel Islam ya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Di dalam Amin. imannya sebelumnya, dia narasumber berdoa memanggil Allah SWT, dan Allah SWT tidak pernah datang-datang dan menjawab doanya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Terima kasih Mbak Ningrum sudah hadir, dan ini saatnya untuk Mbak Ningrum bisa memberkati kita semua lewat kesaksian yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Oke, Mbak Ningrum, silakan Anda bisa sampaikan kepada kita semua apa yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup Anda. Silakan, Mbak Ningrum. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan shalom, selamat malam semua. Dulu saya adalah seorang muslim. Pada waktu kecil saya diajarkan sholat tentunya pada nenek saya. Dan dalam keluarga saya tidak ada satupun yang ada keturunan dari Kristen begitu ya. Dari nenek, opa-opa, eyang-eyang, tidak ada sama sekali. Kalau kejawen iya, tapi kejawennya akhirnya Islam, kejawen Islam begitu kan. Singkat cerita, pada waktu saya dari kecil sampai SD, sampai kakek saya dulu dirawat oleh kakek sama nenek karena orang tua saya berpisah, cerai, akhirnya saya dirawat oleh kakek dan nenek. Kemudian pada waktu saya SD, kakek saya meninggal dan akhirnya saya harus dirawat oleh nenek. Cuma waktu itu nenek mengalami permasalahan ekonomi, waktu ditinggal eyang kakung, kehidupannya morat-marit, eyang kakung meninggalkan banyak hutang karena ditipu orang. Akhirnya saya tinggal sama bude, eyang saya pergi ke Solo untuk bekerja mencari nafkah demi menghidupi sekolah saya, menghidupi kakak saya, maksudnya om saya. Saya masih punya om yang kecil sebaya dengan saya pada waktu itu. Singkat cerita, saya diasuh oleh bude yang begitu mengasihi saya sampai SMP. Tapi bude saya waktu itu keadaannya kurang mampu istilahnya untuk makan aja kadang-kadang sampai pinjem-pinjem menggadein apa itu namanya baju atau apa. Sehingga bude saya ini punya Pak D ipar yang kaya tapi nggak punya anak. Lalu Pak D ipar itu ingin mengangkat saya sebagai seorang anak. Lah, disitulah saya akhirnya dengan kerelaan hati bude sama nenek saya sebetulnya nggak tega melepaskan saya. Akhirnya saya tinggal sekolah diasuh oleh Pak D dan bude angkat itu. Singkat cerita, Pak D dan bude angkat memang kaya, tapi pada waktu itu ada permasalahan juga. Akhirnya saya pun lepas tinggal di situ sendiri, akhirnya tinggal sama Pak D, suaminya bude saya. Yaitu di situ saya tinggal di sebuah hutan karena Pak D saya seorang perhutani, saya tinggal di hutan di situ sama Pak D saja berdua. Nah, di situ saya awalnya jatuh mengenal tentang apa itu narkoba, apa itu merokok. Begini ceritanya, pada dasarnya dulu saya seorang yang baik, istilahnya ya suka apa namanya itu belajar, nurut sama guru. Dalam keluarga saya pinter lah, dalam keluarga paling enggak saya bisa mengaji lah meskipun enggak lancar-lancar amat, kebanggaan pada waktu itu. Tapi seiringnya waktu di situ saya mengalami proses yang luar biasa. Mengalami proses luar biasa, saya tinggal di tengah hutan dengan seorang Pak D pun juga membawa teman. Sebetulnya saya nggak mau menceritakan ini karena saya pun rindu Pak D saya diselamatkan karena saya saat ini pun juga mengasihi Pak D saya. Nah, saya cerita sedikit aja pada waktu itu bagaimana saya awal jatuh dalam dosa ya. Pada waktu itu Pak D saya memperkenalkan saya merokok, saya ikutin. Tapi hati enggak. Pak D itu mengenalkan saya narkoba, jenis waktu itu koplo ya, ganja saya ikutin, tapi kok ngeliyeng gitu kan. Akhirnya waduh kok ngeliyeng, saya ingat besok saya ujian, enggak deh. Saya pertama kali pakai saya ngeliyeng, saya nggak bisa bangun 2 hari, saya kapok dan kapok, ipat-ipat nggak mau lagi pakai narkoba. Pada suatu malam kembali Pak D saya ngasih itu maksa. Habis gitu saya curiga, loh kok maksa? Gitu ya, terus akhirnya saya umpetin itu obat di bawah kasur. Apa yang terjadi malam hari pintu saya didobrak. Saya nggak mau menangis cerita ini ya, karena itu sudah dulu. Sekarang saya sudah menang gitu kan. Cuma ini flashback aja awalnya saya jatuh dalam dosa kenapa gitu kan.
Terus akhirnya Pak D saya mempunyai pikiran yang buruk. Tetapi pada waktu itu saya dengan sekuat tenaga menyelamatkan diri saya, akhirnya saya selamat. Terus akhirnya malam-malam berikutnya saya takut pulang ke rumah. Saya akhirnya tidur ke rumah teman, mengumpulkan teman cowok-cowok, tak suruh gitar-gitar temenin saya, meskipun mereka sungkan karena ada Pak D saya paksa mereka, ayo, karena yang bisa menemani saya sampai malam hanya teman-teman cowok. Teman-teman cowok-cowok kampung-kampung preman-preman malah baik-baik, hormat-hormat sama saya. Terus pada waktu itu saya setiap malam saya ketakutan. Akhirnya itu sampai saya lulus SMA, saya sampai lulus SMP. Sampai saya lulus SMP lalu saya kembali ke kota Jombang. Waktu itu saya tinggal di Bojonegoro. Ke kota Jombang, habis gitu saya dibilangin tetangga, kamu Rum, bapakmu itu loh soge, bapakmu itu loh kaya. Coba kamu cari bapakmu di rumah ini gitu kan. Saya berniat mencari papa saya sembunyi-sembunyi gitu, dibantu dengan tetangga-tetangga yang ada gitu kan. Dengan sembunyi-sembunyi tapi akhirnya ketahuan bude saya cemburu nangis. Loh, Ningrum kalau sudah ketemu bapaknya nanti gimana aku? Aku kan yang besarin, aku yang gini, nanti kalau dia diambil orang gimana gitu kan. Bude itu sayang banget sama saya. Terus pada waktu itu namanya anak kepingin tahu ya, saya carilah bapak itu. Akhirnya suatu saat bapak ketemu, bapak itu papa saya datengin sekolah saya. Waduh keren. Pada waktu saya biasanya hidup kekurangan ya. Di sekolah waktu itu saya sekolahnya desa sekali, deso pokoknya di tengah-tengah sawah. Saya sekolah dicariin papa membawa sedan. Pada waktu itu belum ada handphone, papa saya sudah pegang handphone. Waktu itu jarang yang punya mobil, papa saya sudah bawa mobil. Jemput saya ke sekolah, nyari saya dan ingin tahu cari saya. Waduh, saya dipanggil. Waktu itu saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk datengin. Rum, ini ada papa kamu yang mau nyari. Wah, rasanya hati itu gindrang gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan papa saya. Saya peluk erat papa saya. Saya perut erat papa saya itu mengasihi saya juga. Terus akhirnya pada suatu saat papa saya cerita sama saya, Rum, jangan kamu pacaran dulu ya. Kamu sebentar lagi 17 tahun. Ingat, papa ingin menghabiskan waktu-waktu masa-masamu itu sama kamu. Karena papa nggak pernah ketemu kamu nggak boleh pacaran dulu. Karena papa pengen kamu fokus sama papa karena nggak pernah ketemu. Saya bilang, oke gitu kan. Saya senang, secara manusia saya senang gitu kan. Tapi pada waktu itu, kesenangan saya nggak bertahan lama. Setelah saya ketahui papa saya, waktu itu saya disuruh tinggal sama mama tiri saya. Mama tiri saya sayang banget sama saya, menerima saya apa adanya, cinta banget sama saya tinggal sama papa tiri saya. Terus pada waktu usia ke-17 tahun, papa saya ingin membuat pesta besar-besaran pada ulang tahun saya diajak ke diskotik. Nah, pada waktu itu saya kan sekolah di desa, tak kenal namanya diskotik. Diajaklah papa dirayakan diskotik sama teman-teman kantornya. Saya dikasih inek, saya dikasih ya sedikit minuman, habis gitu sambil diawasin gitu kan ya, dikenalin teman-temannya. Saya nggak berpikiran macam-macam. Papa cuma bilang gini, Rum, kalau kamu ke diskotik hanya sama papa, karena papa takut kalau kamu sama yang lain kamu salah jalan. Papa hanya ingin saat ini kamu biar tahu, oh ini loh dunia luar, oh gini loh kalau papa kerja itu ke diskotik bukan untuk apa-apa, bukan main cewek, tapi untuk entertain klien seperti itu. Saya percaya aja pada waktu itu. Terus singkat cerita, orang-orang yang hidupnya di dalam nafsu duniawi, hidup di dalam percabulan, pikiran kotor, pikiran najis. Ini adalah penyesatan yang luar biasa. Anda adalah anak setan. Setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini agak memilukan sebetulnya, cuma saya sensor ya. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan saya, papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Lalu akhirnya saya sembunyi di kamar, ngumpet nggak keluar-keluar. Saya nggak ceritakan mendetailnya karena saya nggak mau sedih ya. Ngumpet di dalam kamar mandi, nggak mau keluar sama sekali. Saya sensor ya, terus akhirnya saya bisa bertahan malam itu, hati yang hancur. Ya, secara manusia kecewa. Terus akhirnya saya pulang bersama papa. Pada waktu itu saya sudah nggak hormat lagi kepada papa sudah enggak.
akhirnya saya pulang ke rumah, saya nggak mau pulang ke rumahnya papa. Saya mau pulang ke rumahnya bude saya. Karena di dalam rumah bude saya merasakan ketenangan cinta. Tetapi namanya bude saya nggak ada uang. Yang saya pun nggak ada uang menyekolahkan saya. Mau nggak mau saya harus pulang ke rumah papa untuk minta sangu uang sekolah. Akhirnya saya nggak pulang ke rumahnya papa saya. Gimana saya caranya ini bisa pulang cari bawa uang. Akhirnya saya itu nggak tahu kok bisa punya kenalan om-om. Nah, yang punya kafe. Di situ saya kenalan, saya deketin, saya dikasih uang. Meskipun nggak ngapa-ngapain, nggak sempat sama dikasih uang. Itu saya pura-pura pulang ke rumah ini dikasih papa, padahal saya nggak. Setiap kali saya disuruh pulang, saya nggak pulang. Saya setiap kali disuruh pulang ke rumah papa, saya nggak pulang. Karena nggak berani, nggak takut. Karena setiap saya pulang, papa pasti ingin melakukan sesuatu yang jahat bagi saya. Terus akhirnya lama-lama saya nggak kuat. Akhirnya saya itu ketemu seorang pria yang kos tinggal di rumah saya, di rumah bude saya. Akhirnya orang itu, nah inilah saya masuk dalam narkoba lebih lanjut. Ternyata seorang itu seorang yang preman, seorang yang enggak bagus, gumbulannya itu berandal-berandal, preman-preman. Saya kenal dia pura-pura dia ngomongnya duda ke saya, padahal belum duda. Nah, pada waktu itu terus saya Orang-orang akhirnya yang nyabu sama dia hidupnya juga pada di waktu itu. dalam Saya pakai nafsu narkoba menghilangkan stres, duniawi, kedepresian. Saya hidup di kalau dalam diajak nyabu is percabulan, okay lah, pikiran karena pada kotor, waktu itu pikiran kedamaian najis. saya hanya dengan memakai Ini adalah narkoba, hati saya itu penyesatan-penyesatan damai. yang luar Terus biasa. singkat cerita, Anda sampai adalah anak saya. laki-laki ini jatuh cinta sama saya, terus akhirnya ngajak kabur saya. Ngajak kabur saya, akhirnya saya itu dijual. Ya nggak tahu, saya kayaknya nggak sadar, waktu itu saya 17 tahun. Saya itu dijual ke mucikari. Nah, disitulah saya kenal klub malam, disitulah saya kenal kepelacuran, dijual ke mucikari pada waktu itu. Saya sempat hamil pada waktu itu ya, sempat hamil dan sempat hamil pada waktu keadaan hamil itulah saya dijual, disuruh tidur ke orang laki-laki demi menghidupi kebutuhan saya, gitu kan. Dan pada waktu itu Adalah penyesatan-penyesatan yang luar ya saya biasa. nggak tahu kok Anda adalah anak saya. nurut aja gitu ya. Pada waktu itu wis pokoknya namanya pikiran blank atau apa yang digini-ginikan, nurut aja. Terus pada waktu singkat cerita, pada waktu saya itu bekerja malam, saya yang kerja habis-habisan, habis gitu saya pergi melayani klien gitu, melayani seseorang, uang saya dihabiskan sama wanita lain. Lah di situ ada yang bilangin saya bahwa laki-laki itu ndak baik gitulah. Laki-laki itu ndak baik, terus akhirnya saya pergi meninggalkan dia. Saya pergi meninggalkan dia, saya kenal seseorang lagi, di situ ya memang saya ndak di situ mengenal seorang lagi juga seorang itu memang seorang yang sudah beristri gitu kan. Tapi berkat Tuhan nggak sampai bertahan lama, juga saya kembalikan ke istrinya juga. Orang itu beristri. Terus akhirnya saya mengembalikan dia itu ke istrinya, saya down lagi juga. Saya down karena dia sudah punya istri, saya kembalikan dia ke istrinya, saya patah hati karena saya setiap kali berhubungan dengan dia selalu, dia bersama aku bahagia di sini, gimana istrinya ya? Saya kemikiran galau. Dia sama saya, gimana istrinya ya? Saat dia sama saya tuh kepikiran istrinya, kasihan istrinya. Jadi mau nggak mau saya lepaskan dia karena saya nggak ada kebahagiaan di situ. Saya lepaskan dia, akhirnya saya putus asa, saya down juga. Akhirnya saya malah jatuh ke narkoba, saya malah jualan juga narkoba gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya masuklah ke dalam penjara. Di dalam penjara itu saya awalnya seneng banget karena apa ya, dalam penjara pun saya juga bisa merasakan kehidupan mewah dan nggak kekurangan gitu kan, bisa pakai narkoba, bisa pakai handphone, bisa ada duit di sana gitu kan. Karena di dalam penjara waktu itu saya masih bisa jualan narkoba dan saya masih bisa jualan perempuan begitu kan. Terus singkat cerita pada waktu itu saya di penjara di Rutan Medaeng gitu kan. Lah di situ pada waktu itu ada namanya kebaktian Paskah, tapi sebelum ada Paskah itu saya itu waktu itu punya pacar ya, pacar biasa gitu kan. Saya punya pacar atau teman baik yang seorang Kristen.
gitu. Kita sama-sama ketangkep narkobanya gitu kan. Seorang Kristen dia ngajak pendetanya untuk nginjilin saya gitu kan. Dia ngajak pendetanya nginjilin saya diajak ketemu, "Yuk ketemu pendetaku yuk." Oke, 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 oke. Saya ketemu-ketemu aja gitu kan. Pendeta itu nginjilin, "Jika Mbak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mbak akan dibebaskan dari tahanan ini, hukuman Mbak akan diperingan." Dalam hati saya ketawa. Wong saya ini loh, saya ini itu masih seneng di sini kok, ngapain keluar cepet-cepet, pikir saya begitu. Habis gitu pulang saya dikasih sangu sama pendeta. Pulang-pulang kembali ke sel, uangnya tak belikan sabu-sabu gitu kan. Demikian sampai berulang-ulang berkali-kali pendeta itu datengin. Terus akhirnya suatu saat saya masih belum kenal terima Tuhan Yesus, tapi uangnya pendeta saya terima gitu kan. Akhirnya Mak ngomong begini, "Wes Mbak, nek sampean gak percaya Tuhan Yesus, ingat, suatu saat nek sampean ada masalah, berbeban berat, butuh pertolongan, minta pertolongan pada siapa-siapa, nggak ada jawaban, minta tolong pakai dua agama. Tuhan yang mana yang menjawab doanya Mbak, yaitu Tuhan yang benar yang harus Mbak ikutin." Habis gitu ya dia ngomong begitu, dalam hati saya yang nggak nyantol sebetulnya waktu itu. Singkat cerita, waktu itu sudah selesai. Nah, kebetulan di dalam sebelum sebelum awal masuk penjara itu kan saya waktu itu kan awalnya pernah dimasukkan ke dalam blok penampungan istilahnya itu. Nah, dalam blok penampungan di situ saya juga sempat ada orang Kristen gitu. Ada orang Kristen kan saya injilin secara untuk supaya jadi mualaf gitu kan. Saya ajarin ngaji sedikit-sedikit meskipun saya nggak banyak gitu kan. Saya ngomong tentang Islam. Oh, Islam adalah agama yang sempurna. Kalau kamu masuk gini begitu kan ya. Terus akhirnya ya mereka ya pada waktu itu nggak baik tapi kayak sok suci gitu kan. Memang dulu saya memang apa ya, kalau ada temen yang mau masuk Kristen gitu kan, rasanya itu mencibir. Ih, amit-amit naudzubillah min dzalik, sak nakal-nakalku ojo sampai aku ini apa namanya, murtad gitu kan. Intinya seperti itu. Pokoknya ada temen yang masuk Kristen, saya langsung bilang seperti itu. Terus singkat cerita kemudian Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi cerita perempuan yang mengaku murtadin fanatik ini ya. Dan ternyata sepanjang yang diceritakan tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa dia itu seorang muslim, apalagi seorang yang beriman ya. Dan walaupun dia tadi kalau kita perhatikan sangat pandai bercerita ya, untuk mempengaruhi orang lain, namun ada satu hal yang luput dari ingatannya sendiri ya. Kalau memang dia mengaku adalah seorang muslim, nah kalau seorang muslim walaupun bukan seorang yang fanatik ya, tetapi ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang dikisahkannya tadi, pasti orang tersebut ada terbesit di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah suatu kesalahan serta dosa besar yang dikutuk oleh Allah SWT tentunya. Nah, ini kita simak dari tadi, dia sama sekali tidak pernah merasa bersalah apalagi merasa berdosa atas apa yang dikerjakannya. Nah, jadi bagi kita ini adalah suatu contoh ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahkuasaannya serta berkehendak kepada siapa yang ingin disesatkannya, maka seperti inilah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saudaraku semuanya, mudahan video ini bisa menjaga kita semua serta selalu ingat untuk tidak melakukan kesalahan apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti yang dilakukan oleh si perempuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.